Halo guys, jelas nggak wajah? Apa kabar? Apa kabar? Saya lagi tes nih, apakah suara saya jelas? Bisa tulis di komen dong. Sore semuanya jelas ya. Tadi saya soalnya lagi coba-coba praktis, tapi kok malah nggak masuk ya. Suara jelas ya, aman ya. Saya akan coba undang Philip ya, Philip Sekuritas buat nemenin saya supaya saya nggak ngomong sendiri. Oke, udah saya invite. Nah, ini udah muncul. Halo, Gak apa-apa. Oke, hai Om. halo, apa kabar? Chelsea Baik. Islan, Chelsea Olivia ini. Enggak, si Om Ben ini mesti kok. Gimana Om Kenapa? Ben di sana? Lagi Apa nih? gimana cuacanya? Hah? Lagi Lagi, apa? lagi gimana cuacanya di sana? Cuaca sedikit mendung tapi ada matahari dikit nih kayaknya. Ada Oh, sunset di sini. Menghadap sunset saya. oh ya, Om Ben di daerah mana sih? Tang Saya di barat kan. oh di barat. Ini di pusat sih terpantau Rame masih lancar hujan ya. nggak sih? Cara udah kayak penyiar radio ya. Aduh. Tuh ada yang bilang saya mulutnya genit. Astaga. Oke, ya udah ini tetap dipajang aja biar aku bisa lihat. Oke, ini baru mulai udah banyak pertanyaan tau Om Ben. Iya, Kayaknya kalau pertanyaan. saham banking ini rame holdernya ya. Rame lancar saham banking. Rame lancar. Aduh, aduh. Ah, sebelum masuk ke banking Om Ben, gimana Hmm. perasaannya hari ini ngeliat market? Terutama saham-saham lo yang mungkin Om Ben tradingin di hari ini. Waduh, lah ini masalahnya ini. Untung saya kemarin disiplin Pani, jadi saya nggak kena galaunya Pani. Saya cuma menyesal aja kenapa saya kurang cepat ambil Oke. Pani aja gitu aja. Ini Cuman aku galau-galaunya kena. oh, oke. Ada pantun Om. Ini coba didengerin ya Om Ya, ya. mana? Fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi Pani 9850 tak datang dua kali. Wes, Gitu ya Om. nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga sih, betul. Gimana, Terpantau, gimana? ya begitulah. Oke Om Ben, jadi topik hari ini, oh ya kita nyapa dulu nih untuk teman-teman semuanya, malah jadi asik ngobrol sama Om Ben. Halo semuanya, selamat sore. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu dan hari ini jantungnya sudah lebih tenang ya, karena marketnya udah close, udah nggak perlu liatin market lagi, terutama di saham-saham yang mungkin lagi volatilitasnya luar biasa hari ini ya. Nah, hari ini topik kita itu saham bank rebound mana yang berpeluang. Nah, aku yakin sih yang ikut saat ini juga mungkin mostly kalian punya saham banking ya, terutama big banks yang sering kita sebut-sebut, 3 BUMN dan satu swasta ya. BBCA, BMRI, BBNI, BBRI. Ya itulah pokoknya. Oke? Nah, oke, kita langsung lanjut ya Om Ben ya. Langsung ke pertanyaan nih. Halo Om Ben. Iya, gimana? Pertanyaan apa? Ada yang ngomong Oke. masih lemas gara-gara Pani tuh. Cut loss tuh. Oh, ceritanya Om Ben masih memantau comment section ya. Iya. Iya nih, ada ya udah. Supaya lemesnya bisa kembali menjadi sukacita. Nah, kita lanjut ngobrolin yang lain dulu ya. Kita nggak bahas Fani dulu kalau gitu, oke? Hmm. Jadi gini, sebelum kita masuk ke topik utama, kita bahas ISG dulu ya, Om. Tercatat sejak pertengahan Januari 2025, ISG kan geraknya positif nih ya. Dan kembali rebound ke level 7.200. Nah, kalau melihat performa tersebut, apakah menurut Om Ben nih ya, situasi ISG saat ini tuh sudah momentum yang bagus buat kita mulai nyicil masuk gitu? Jadi gini, kalau kan saya kan base-nya kan TA ya, saya akan coba Hmm, liatin sebentar ini chartnya bisa nggak oke. nongol di sini.
Oke, sebentar ya. Apakah muncul di layar depan saya? Wait, bentar. Bentar, saya belokin dulu. Keluar nggak ya? Nah, keluar ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat kan. Jadi IHSG kita itu sebenarnya masih bergerak dalam sebuah channel, ya kan. Nah, teman-teman bisa lihat nih, jelas nggak, Ivi, di Jelas, sini? jelas Om, Jelas jelas. ya, aman ya. Nah, ini kan bergerak dalam sebuah channel. Nah, kemarin IHSG ini garis yang kebetulan yang hijau ini, itu adalah MA200. Nah, MA200-nya itu kebetulan tepat dengan resist di trendline atas ini, channelnya ini. Jadi kena atap trendline persis ini. Ya, kalau Oke. ini kita zoom ini mungkin kenapa warna merahnya nggak terlalu kelihatan kali. Nah, ini. Nah, ini di sininya tepat resistnya ini. Hmm. Nah, makanya itu apa ya, IHSG kita terkoreksi. Tapi menurut saya masih wajar banget. Kenapa ngomong wajar? Ya karena masih dalam channelnya ini, ya kan belum bisa ngebreak sih memang. Nah, ini dia sekarang akan pengujian kan. Pengujiannya saya rasa kalau memang ini bisa bertahan sih di area sini nih harusnya nih. Nah, di area sini dekat lagi, dikit lagi lah ini, dikit lagi. Nah, dikit lagi ini. Nah, ini saya berharap di sini mantul. Nah, dengan adanya koreksi begini sebenarnya menurut saya sih kita bisa mulai koleksi saham-saham banking, ya kan, cari buy on weakness. Nah, masalahnya kalau teman-teman beli ketika di hari kemarin ya di posisi pucuk begini pasti portonya merah harusnya, ya pasti nyangkut ya karena ya memang IHSG kita posisinya begini. Jadi masih oke ya, IHSG so far oke lah ini. Ya, masih bergerak dalam channel seperti ini dan yang lebih menarik lagi adalah distribusinya nggak gede. Ya, itu yang menarik ya. Tidak ada distribusi asing yang cukup masif di saham-saham banking. Artinya ya berarti memang IHSG kita ini masih aman ya kalau dari saya seperti itu. Oke. Tidak ada distribusi masif. Menurut Om Ben itu periode kapan Om yang tidak ada distribusi masifnya ini? Dari awal Seminggu ini minggu ini nggak ada ya? dari ketika pengumuman suku bunga turun ya kan Hmm. sampai sekarang itu menurut saya distribusi asing nggak terlalu sebesar Minggu, sebelumnya ya. Jadi minggu awal Januari ya Om ya? yes, Nggak sebesar. itu udah menurut saya sudah mulai merubah pola market seperti itu. Ah. Mm-mm. Uh, jadi menurut Om Ben sendiri, ya tadi kita udah kesebut sama Om Ben, BI turunin suku bunga acuan jadi 5,75%. Nah, jadi hal itu tuh sepositif apa sih impact-nya buat market kita? Terus Om Ben punya kisi-kisi nggak? Misalnya teknikal mana nih saham yang udah mantep, yang sedang diakum di minggu ini gitu, setelah Oke, BI rate-nya iya. turun. Kalau dengan adanya penurunan BI rate, ya kan berarti kan memang menggerakkan apa ya, menggerakkan ekonomi yang pasti kan begitu ya. Orang bisa berputar dengan apa pinjaman akan mulai orang berani meminjam lagi kan karena bunganya rendah kan. Ketika bunga turun berarti bunga pinjaman rendah, sedangkan bunga pinjaman itu dibutuhkan oleh bisnis ya kan. Rata-rata begitu karena mereka butuh dana kan. Nah, dengan adanya seperti itu berarti kan memang sentimen positif buat ekonomi kita, itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika memang banyak yang meminjam uang dari bank, otomatis bank mendapatkan income kan seperti itu kan. Ya banknya perputaran uangnya juga lancar dan itu membuat apa ya? Membuat saham bank ini menarik lagi. Ya, menarik lagi. Dan itu mungkin salah satu asing mulai merespon lagi. Ketika kemarin sentimennya nggak ada yang bagus, tiba-tiba BI menurunkan suku bunga itu merubah permainan ya saya bilang merubah game plan-nya ya merubah inflow yang memang sebenarnya kan sebelumnya inflow lari ke saham konglo semua dan kita ngerti saham konglo semua itu ada di posisi resist ya rata-rata udah tinggi semua. Nah makanya saya bilang akan ada shifting lagi. Nah cuman shiftingnya ini mungkin belum besar ya karena kan masih trial error ya mereka asing pun juga masih test the water menurut saya nggak langsung masuk gede lagi seperti Tuh. dulu nggak cuman masih test the water. Nah ditambah uh, mereka juga masih menanti kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Donald Trump kan seperti itu ya apakah itu cukup menguntungkan uh,
mereka mau invest di Amerika aja atau mereka bisa mengalokasikan dananya ke emerging market seperti Indonesia, kan seperti itu. Tapi ya Om, menurut Om Ben sendiri yang bikin awal-awal Januari market kita itu asingnya outflow-nya bisa dibilang gede, itu kenapa sih? Iya, jelas mungkin mereka melihat begini. Mereka itu mungkin melihat bahwa saham perbankan kita itu tidak terlalu bagus lagi prospek ke depannya. Jadi mereka melakukan aksi taking profit. Taking profit itu terjadi karena apa? Karena mereka memindahkan dana aja, ya. Mereka berpikir wah investasi di perbankan ini, di perbankan Indonesia ini kurang menarik lagi, di LQ45-nya ini kurang menarik lagi, ya. Udah naik cukup tinggi juga kan, dan cukup dirasa mahal, maka mereka mengalihkan dananya ke tempat lain, ya kan? Apalagi dengan adanya Donald Trump seperti itu, kan Donald Trump berusaha untuk meningkatkan ekonomi Amerika. Kita lihat aja lah, nggak bisa dipungkiri bahwa Dow Jones all time high terus, ya kan? Di Amerika saham-sahamnya gila-gilaan semua, rally gila-gilaan. Nah, mungkin mereka salah satunya adalah mengalokasikan ke sana, seperti itu. Nah, sekarang dengan adanya, misalnya contoh kita ambil contoh BBRI. BBRI dari 6 ribuan, sekarang sempat menyentuh 3.800. Itu kan koreksinya udah lumayan, 50%. Ya kan? Betul. Makanya dengan adanya BI membuat suku bunga turun, nah mereka merasa wah ini menarik ini ya, BBRI di harga diskon ini menarik lagi, makanya mereka ada inflow lagi masuk ke dalam perbankan kita seperti itu. Iya. Sebenarnya kalau kalau aku coba telusuri lebih jauh ya Om ya, sebenarnya yang bikin market lesu itu memang ada beberapa alasan selain kebijakan Donald Trump yang memang menguatkan AS sendiri. Hmm. Misalnya nih ada kebijakan pemerintah yang kurang bersahabat ya kan buat perekonomian atau buat usaha di Indonesia. Nah, contohnya ya kayak makan bergizi gratis gitu kan, yang nambah anggaran, nambah utang, dan ningkatin defisit APBN. Terus Hmm. misalnya ada pemutusan hutang UMKM yang berdampak kurang bagus juga buat terutama buat saham-saham banking BUMN gitu. Terus ya itu juga mungkin tambahan sentimennya ya Om ya. Jadi Iya, market di awal Januari itu memang lumayan. iya. Nah, cuman kan begini ya, kalau saya lihat berita yang ada ini hanya terkadang mengkonfirmasi aja apa yang udah terjadi di market, ya Iya. kan? Kita ngerti. Kalau kalian lihat, nah ini saya coba liatin chartnya BBRI aja deh ini. Nah, BBRI kalau kalian lihat chart di bawah ya, sebentar ini saya naikin dikit supaya kelihatan. Nah, ini kan outflow asing nih, ya. Ini asing outflow dari 25 September Iya. nih di kursor saya. Nah, ini outflow terus gede sampai terakhir di 13 Januari ya, 13-14 Januari. Baru setelah itu nah ini baru mulai ada inflow. Mm-mm. Ya kan, udah ada inflow. Nah, kan saya kemarin udah sering bilang ya, kalau asingnya lagi jualan begini ya kan, sebaiknya kita itu nggak perlu agresif nada. Karena apa? Ini lihatlah ini. Nah, mereka konsisten banget. Nah, ketika asingnya udah mulai seperti ini, ya udah mulai reda jualannya, ya dan mulai beli. Nah, ini adalah kesempatan kita untuk melihat perbankan lagi, ya. Jadi terlepas apapun news yang terjadi di luar sana, ya itu hanya mengkonfirmasi aja, ya kan? Dan newsnya terlambat menurut saya. Hmm. Ada yang bilang tadi teman-teman, ada yang bilang bukannya Anda ini cuma memperparah emerging market. Yes, newsnya udah keluar, emerging market udah memperparah. Itu memang bumbu tambahan. Tapi yang terjadi adalah dari September asing udah outflow, ya kan? Asing udah keluar. Itu yang perlu diwaspadai. Kenapa mereka keluar secara konsisten? Pasti ada sesuatu yang kita nggak mengerti. Dan itu baru mulai muncul ketika news belakangan ini. Alias terlambat. Kalau kalian nggak mengerti sistem foreign flow seperti itu, ya pasti kalian udah nyangkut di atas. Average kalian mungkin 5.500, bahkan ada yang 6.000 kan. Nah, itu yang kita harus mengerti, ya. Tapi kalau kita mengerti ilmu foreign flow, ya, ketika aslinya udah mulai keluar, udah warning buat kita. Wah, ini udah bahaya ini BBRI, ya. Bukan malah kita sibuk menyerok, enggak. Justru ketika asingnya ini seperti hari ini kita lihat BBRI koreksi sekitar hampir 3%, tapi kan ini belum keluar ya datanya ya, nanti baru jam 5 keluar. Nah, ketika data itu keluar, ketika turun tuh bagaimana? Apakah mereka jualan atau mereka malah beli atau netral? Nah, berarti kalau memang tidak ada aksi distribusi sedangkan harga bergerak turun, berarti itu kan markdown. Alias mungkin lokal yang berjualan juga. Ya kan? Nah, itu adalah peluang buat kita. Jadi teman-teman jangan salah menilai.
ketika sebuah saham turun ya, terutama di banking ya, banking BUMN atau big banks ya seperti itu, ya kalian harus lihat turunnya ini dengan distribusi atau enggak. Kalau turun dengan distribusi bagaimana? Ya bukan peluang menurut saya. Itu kalau kalian terlalu buru-buru nyerot jadi petaka. Karena pasti nyangkut. Tapi kan pasti akan ada orang bilang begini, kan tenang Om Ben, BBRI ini yang saya beli bukan gorengan, pasti akan naik lagi. Ya benar pasti akan naik lagi, tapi akan alangkah lebih bijaknya kalau kita sabar menanti. Contohnya seperti apa? Seperti sekarang. Let's say kalian punya uang 100 juta, udah kalian beliin di 5.500 kan. Sekarang harga di 4.190. Kalau ini memang masih inflow dan bagus, kan lebih enak 100 jutanya dimasukin di harga sekarang. Betul. Nanti ketika BBRI kembali menguji MA 200 di 4.700 kan udah profit 10%, 15%. Nah, kalau kalian nyangkut di 5.500, BBRI ke 47 ya masih floating loss kan. Nah, itu yang menurut saya apa ya, sedikit harus dipahami. Karena teman-teman ini begini kan, ada yang bilang kan, oh kalau orang semua panik kita harus greedy kan ya, other fearful kita harus greed. Cuma permasalahannya kalian salah mengartikan itu. Kalian nggak punya ketahanan money management yang cukup bagus. Sehingga ketika harusnya itu kalian beli, malah udah kehabisan napas. Ya kan? Atau malah kebalikannya, malah panik, malah cut loss. Berapa banyak teman di sini cut loss di harga 4.000, 3.900, bahkan 3.800. Ya kan? Karena apa? Karena nggak punya ketahanan yang cukup kuat, tidak mengerti gitu loh. Taunya adalah ya udah turun beli, pokoknya turun beli, tapi nggak ngerti kekuatan batasan kita tuh seberapa jauh. Nah, ini harus diperhatikan. Ya, begitu. Iya. Iya sih Om. Kalau dari grafik ya Om, kalau aku perhatiin memang kurang lebih sama ya. BRI, BMRI, BBNI mungkin yang sedikit berbeda itu BCA, tapi nggak beda banyak juga sih sebenarnya. Maksudnya kayak dari September downtrend sampai pertengahan Januari, terus dari pertengahan Januari sampai sekarang udah mulai bentuk higher high terus kayak gitu kan. Betul. Jadi Cuman BBCA juga udah jebol MA 200 ya ini ya. Cuman kayaknya masih oke lah ini ya. Masih nggak parah banget sih aku lihat chartnya ini. nggak parah-parah banget. Berarti Belum parah. belum parah. Waduh, Belum parah. berarti potensi parah dong ini kan. Nah, coba mungkin kan kalau Om Ben kan dari sisi TA ya untuk pemantauannya nih, untuk yang pemantauan ketat. Nah, aku coba mungkin informasiin juga untuk secara fundamental. Jadi pendapatan ya, secara pendapatan dulu mungkin biar teman-teman yang ada bisa ada bayangan juga gimana sih kinerja performance dari Big Banks ini di tahun 2024. Nah, BCA full year 2024 itu kenaikannya 12,7% year on year yang sebesar 54,8 T. Untuk BBRI ini belum keluar full year-nya, cuman selama 11 bulan 2024 itu tumbuh 3,9% year on year, jadi sekitar 50-an T, 50 T. BMRI 11 bulan di 2024 tumbuh 4,67% year on year, jadi 47,17 T, dan BBNI di 11 bulan 2024 tumbuh 2,7% year on year, jadi 21,64 T. Tuh kok kelek. Ini di teman-teman yang nge-lag saya atau dari sekuritasnya ya? Punya saya aman teman-teman? Philipnya ya. Jadi ya saya hilang ini. Coba mungkin sinyalnya kurang bagus di sana. Coba saya invite lagi ya. Jadi yang mesti teman ketahui adalah bahwa memang ya karena saya melihatnya kan dari sisi foreign flow ya. Sedangkan kalau teman-teman memang suka dari sisi fundamental ya, menurut saya kalian harus mengerti bahwa kadang-kadang harga saham itu tidak bergerak berdasarkan fundamentalnya langsung ya. Alias kadang-kadang tidak
fundamental itu bergeraknya kadang-kadang belakangan, ya, atau udah gerak duluan baru tercermin di harga kan seperti itu. Nah jadi penting buat teman-teman, selain kalau teman-teman memang suka lihat dari laporan keuangan dan lain sebagainya, ya ada baiknya menurut saya teman-teman juga harus lihat, ya harus lihat dari sisi inflow ya seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Coba saya sambil bahas pertanyaan lah. Coba sambil menunggu ini Philip Sekuritas ya. Pani, Pani nanti saya bahas nanti ya, pasti akan kita bahas kok. Coba saya mau tahu teman-teman siapa yang tadi pagi cut loss Pani. Coba tulis di kolom komentar. Siapa yang cut loss Pani tadi pagi? Di harga 9.800 atau kaget kan dari IEP ARB tiba-tiba jadi 98. Siapa yang cut loss Pani hari ini? Di harga 9.800 atau kaget kan dari IEP ARB tiba-tiba jadi 98. Siapa yang cut loss Pani hari ini? Ya, 9.800 atau kaget kan dari IEP ARB. Kayaknya suara kamu itu deh apa ada masuk deh itu dari HP lain IV. Oke. Udah aman ya Om ya? Om Iya. Ben? Halo? Gimana? Aman? Dilanjutin dulu aja Om Ben. Gak apa-apa tadi pembahasan satu pertanyaan yang dari komen kan ya? Enggak, aku enggak ada, aku cuma nanya siapa yang cut loss Pani tadi pagi. Oh, masih aja dibahas ya ini Pani, ya ampun, topik yang Loh, tidak pernah selesai. Pani itu adalah saham kesayangan sejuta retail sekarang. Ya kan? Sejuta retail ya, bukan sejuta umat. Aduh, oke. Tadi aku sampai mana Gimana? ya Om? Aku nggak ngerti keputusnya tuh di mana Tadi tadi. kamu ngomong soal pendapatan BCA kalau nggak salah. Oh, itu belum selesai tuh. Belum kayaknya deh. Coba lagi. Oke. Ya, sebenarnya sih eh aku pengen share ke teman-teman semua. Tadi kan dari Om Ben udah bahas nih untuk teknikalnya seperti apa, secara chartingnya, MA200 dan sebagainya. Nah, aku cuman mau coba share sedikit dari sisi fundamental. Untuk dari 4 bank ini ya. Nah, untuk BCA itu udah keluar nih full year-nya. Cuman memang belum yang di-disclose full gitu. Full year 2024 itu kenaikannya 12,7%, sebesar 54,8 T. BBRI pendapatan 11 bulan 2024 itu tumbuh 3,9%, jadi 50 T. PMRI selama 11 bulan 2024 tumbuh 4,67%, jadi 47,17 T. Dan BBNI 11 bulan 2024 tumbuh 2,7%, year on year jadi 21,64 T. Nah, kesimpulannya adalah sebenarnya secara fundamental, secara pendapatan, keempat bank ini masih konsisten meningkat labanya gitu tiap tahunnya. Karena secara year on year performance-nya masih tetap positif. Cuman memang yang aku notice di sini, itu yang 2 digit kenaikannya memang hanya BCA nih untuk di tahun ini, seperti itu. Nah, terus untuk foreign flow sendiri. Foreign flow ini setelah aku coba tarik dari awal Januari sampai per hari ini, itu ada 2 saham yang masih net sell asing, 2 saham yang masih net buy asing, yang sudah net buy asing gitu ya. Nah, yang net sell asing ini masih itu di BCA sama BNI. Yang udah net buy asing itu di BRI sama BMRI. Nah, menurut Om Ben gimana tanggapannya nih Om? Ya, memang yang paling gede sekarang untuk net sell itu kan dari BCA ya. BCA masih net sell terus Betul. ya. Dan itu tergambar dari chartnya ya. Dari chartnya BCA. Saya merasa melihat BCA ini masih akan bisa koreksi sampai 9 ribuan ya. Sekarang kan 9350 tuh. Masih bisa ke 9 ribuan sampai 8.800 karena ya memang TA-nya kan begitu kan. TA-nya begitu. Jadi itu yang mesti diwaspadai, apalagi kalau kalian lihat chartnya seperti ini ya. Kalian
lihat chartnya ini udah mulai apa ya, trennya udah mulai dijebol kan ya. Cuman kan ini kan sempat dia bikin pijakan di sini, cuman yang untuk secara keseluruhan yang hari ini dia malah koreksi ya, koreksi minus 2% dan ini udah jebol ya. Artinya dia harus menguji area 9 ribuan di sini ya. 9.000 sampai 8.800. Nah, kalau ini memang aksi tekanan jualnya masih gede ya. Apalagi kalau kalian lihat di chart bawahnya ini kan grafik dari uh, foreign ya, grafik dari foreignnya itu, kalau foreignnya masih jualan begini ya menurut saya ada potensi ada tekanan jual. Itu yang tadi saya bilang ya. Jadi kalau dari TA kan kelihatan ini kalau teman-teman belajar TA ini kan pembentukan downtrend nih, turun kan, tren turun kan, ini dia low high, lower high, ini lower low lagi, lower high, ini cari lower low lagi kan sekarang. Nah, untuk saya saran untuk yang kayak model begini sih ini mirip-mirip dari koreksi BBRI dulu ya. Jadi walaupun pendapatannya itu biasanya emang paling moncer, tapi kalau memang asingnya itu ngebet jualan ya, kita sebagai retail yang mau beli ya cari barang diskon aja ya. Jadi teman-teman harus pahami ya, kalau chartnya udah begini, kelihatan chartnya udah mulai patah-patah tren begini, asingnya jualan gede, tadi secara fundamental tidak berubah apa-apa, fundamentalnya masih still oke, ya kan? Berarti kan kita gampang aja sekarang tinggal mencari harga diskonnya di mana, ya. Fundamental tidak berubah, ya, fundamentalnya baik, ya. Laporan keuangannya baik, ya. Harganya terkoreksi. Berarti kan kita cari aja momentumnya untuk kita masuk cicilnya di berapa. Tapi ingat, ya, kalau sellernya masih gede, ya, kita tungguin aja, ya. Justru dengan adanya koreksi begini harusnya kalian senang. Karena apa? BCA nggak dekat 10.000. 10.000 area resist ya, kita ngomong. Ya, kalau 10.000 kemahalan kan. Ya udah biar koreksi mungkin 88, 87, 9.000. Nah, itu uh, harga yang cukup baik ya secara TA. Tapi kembali lagi perhatikan outflow asingnya. Kalau asingnya masih ngebederes ya, ya mungkin bisa turun lagi di bawah itu ya. Jadi begitu kalau menurut saya untuk BBCA ya, BBCA. Hmm, untuk BBCA ya, oke sih. Uh, secara holder ya Om, secara holder itu sebenarnya kalau misalnya kita lihat nih, holder terbesar dari masing-masing bank, itu modalnya mereka sih masih di bawah sih sebenarnya, gitu. Betul. Ya Nah, kan? satu lagi yang mau saya kasih tahu buat teman-teman ini, coba. Saya tuh ini adalah chart dari BBCA tapi chart weekly ya, chart weekly ya, secara weekly seperti itu. Nah, secara weekly itu BBCA itu masih uptrend. Nah, kalian bisa lihat ya, garis hijau ini adalah MA 200 weekly. BBCA ya, kalau ditarik dari sini nih ya, dari tahun 2008 ya, 2008 BCA tidak pernah turun dari MA 200 weekly. Ini hampir sempat turun ini di pandemi ya, di pandemi dia sempat turun, sempat nyentuh di sini di harga 4 ribuan ini ya. Kemudian nggak jebol juga. Nah, kalian perhatikan areanya adalah di 8.500 ya, MA weekly-nya, MA 200 weekly. Jadi menurut saya kalau kalian suka dengan invest ya kan, nah kalian harus memperhatikan chart weekly-nya. Oh, chart weekly-nya masih uptrend banget nih. Jadi seandainya BBCA ini menguji MA 200 ya itu masih wajar banget ya. Untuk view long term ya saya bilang ya. Nah, buat teman-teman yang terlalu buru-buru beli di atas ya pasti akan pusing. Apalagi kalau udah all in ya kan seperti itu kan. Nah, itu yang mesti teman-teman ketahui. Jadi kalian harus mengerti bahwa kalian itu sebagai seorang apa? Kalau memang investor ya kan, ya harus berani pakai chart weekly, jangan pakai chart daily aja. Nah, itu yang harus diperhatikan. Secara dari tahun 2008 BCA itu sangat uptrend. MA 200 nggak pernah pecah ya. Dan ini sekarang di 8.500. Jadi kalau BCA di 8.500 dan bertahan, itu adalah best price kalian untuk beli menurut saya. Seperti itu. Jadi Om, kalau misalnya tadi kan, kalau Om Ben kan mungkin pengarahnya bagi yang investor nih, bagi yang tujuannya mau hold long term, jangan takut pakai chart yang weekly. Kalau buat Betul. trader itu Nah, kalau lebih trader lihatnya kalau trader sih menurut saya ya kalian manfaatin momentum aja seperti BBRI kemarin, ya kan? BBRI kemarin dari 38 39 kemudian rebound kenceng kan sampai 7%. Nah, itu manfaatin untuk trading kan di situ, ya kan?
Kalau sudah seperti sekarang ya saya rasa untuk trading agak susah karena pergerakannya nggak akan volatile dulu ya yang waktu pengumuman suku bunga itu. BMRI aja naik 7%, besoknya gap up 5% kan artinya bisa naik 12% dalam 2 hari berturutan. Nah, itu jarang terjadi kan. Nah, makanya kalau trader memanfaatkan momentum seperti itu. Tapi kalau kalian sebagai swing trader ya, artinya yang bukan scalper cepat untuk 1-2 hari ya kalian pakai chart daily aja. Tapi mungkin saya rasa kalian harus belajar foreign flow-nya ya. Lihat foreign flow-nya bagaimana kalau mau di saham perbankan ya. Seperti itu. Tapi kemarin ya Om, pas Om Ben tahu nih pengumuman BI Rate turun menjadi itu, langsung melirik bank nggak sih Om? Saya belinya BMRI kemarin. Oh, Saya lumayan, pokoknya besoknya gap up 5% saya langsung clear, langsung jual. Udah tutup mata jual. oh oke. Kapan lagi dikasih duit gratis gampang begitu? Ya kan, ada yang HK langsung 5% di 6.075 ya kalau nggak salah ya naiknya gapnya. Ya udah saya jual aja. Udahlah lumayan lah. Kapan lagi bisa cuan banking cepat begitu. Dan saya memang sekarang belum beli lagi sih. Kenapa? Kenapa BMRI kemarin milihnya? Karena saya suka chartnya BMRI kemarin jujur aja. Oh. Dan memang kebetulan waktu di tanggal 16 itu ya yang gap up itu memang paling kencang BMRI kan. Dia gap up open di 6.075, saya jual semua sempat ke 6.175 kalau nggak salah atau 62. Tapi saya udah nggak lihat lagi lah, saya udah legowo, saya udah jualan lumayan lah seperti itu. Oke. Oke, kalau waktu itu mungkin menurut Om Ben yang bagus BMRI. Kalau per sekarang nih Om, menurut Om Ben yang dari 4 itu yang mana yang paling oke teknikalnya? Kalau teknikalnya belum ada yang oke banget ya menurut saya karena masih fase pembentukan higher low ya seperti itu ya. Cuman kalau dilihat memang TA-nya yang paling nggak parah itu sebenarnya BMRI ya. Yang paling nggak parah karena BMRI ini kalau kalian lihat chartnya begini ya, chartnya BMRI ini belum jebol ya. Kalau ini kita ngomong di area supportnya di sini ya, di garisnya ini di 5.500 ini belum jebol. Saya akan coba kecilin ya. Ini kan seperti double top kan? Iya. Ya kan, seperti double top. Nah, ini belum jebol. Sempat jebol ya, sempat jebol dikit tapi balik lagi kan. Nah, dengan adanya yang TA begini nih memang sebenarnya paling oke ini. Ya, paling oke ini karena berarti dia masih dalam kalau kita bisa bilang dari 2023 akhir sampai sekarang masih sideways posisinya berarti karena dia belum terjadi pembentukan confirm lower low ya kan karena ada pantulan lagi kan reject kan di area ini. Nah ini untuk BMRI paling oke ya kan makanya salah satunya kenapa saya pilih BMRI juga itu karena chartnya saya paling suka paling oke ya dibandingkan kalau kita compare ke BBRI coba. Kalau ke BBRI ini kan jelas ya BBRI ini downtrend ya downtrend dia sekarang lagi pembentukan lower high lower low lagi nggak ini kan pertanyaan kan begitu kan lower high lower low lagi nggak. Nah ini kan kalau memang kita ngomong mau ekstrim yang harus dijaga adalah jangan sampai dia turun dari ke 3.800 lagi kalau mau ekstrim ya. Tapi kalau teman-teman mau yang pendek-pendek aja saya rasa sih di area sini 4.050-an ini ya di area 4.050-an ini ya supaya dia bisa bertahan di sini. Nah, yang harus diperhatikan adalah ini kemarin kena resist di sini kan di 4.400 ini. Ya, sempat hampir 4.400 kan ini kan. Nah, ini udah kena nih ya, udah hampir kena. Makanya ada koreksi. Nah, kalau hari ini candle-nya begini ya, kita berharap kalau ada koreksi sih saya pinginnya ada di sini. Sementara kita belum ngerti asingnya jual atau enggak ya. Kalau dari beberapa hari ke belakang asingnya jualannya kan kecil kan. Berarti kalau turun asingnya nggak jual malah dia beli ya. Nah, area sini adalah area spekulasi buy saya. Ya, ini apa menurut saya low risk banget lah di sinilah. Ya, di area-area 4.050 itu, ya. Sambil nada pelan-pelan lah, sabar begitu. Itu untuk BMRI sih. BBRI ya, BBRI. Jadi seperti itu. Kalau BBCA tadi udah dibahas, sekarang BBNI ya. BBNI ini juga mirip sama BBRI, cuman saya nggak sukanya adalah asingnya masih jual nih. Ya, asingnya masih ada buangan terus ya kan sedangkan chartnya dia ya mirip-mirip lah kalau ini chartnya juga mirip sama BBRI lah ya jadi kalian bisa lihat memang yang sedikit berbeda dari BUMN itu adalah BMRI ya BMRI itu beda banget ya dibandingkan yang lain dan turunnya menurut saya nggak terlalu parah
ya, karena yang lain turunnya lumayan dalam seperti itu. Oke, berarti kesimpulannya Om Ben tetap masih di satu saham itu ya Om ya, yang paling, maksudnya untuk saat ini masih paling oke gitu posisinya secara TA. Iya, betul. Nah, oke Om, kita mulai lihat comment section nih, karena udah banyak pertanyaan dari tadi. Gitu. Untuk teman-teman yang mau tanya, bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom komen ya. Ini aku coba scroll-scroll. Hmm, sebentar. BMRI double top, BMRI double top monthly, apakah akan breakdown? Kan belum, ya kan belum. Itu kalau kita lihat breakdown itu harus ada konfirmasinya ya teman-teman ya. Jadi benar-benar kalau kita coba saya lihat monthly-nya belum, karena kan candle monthly kan terjadinya kan hari ini kan, di akhir akhir bulan ini kan. Nah, di akhir bulan ini. Jadi menurut saya sih belum, ya. Belum jebol karena kan dia di 5.600 ya hanya bikin jarum aja, dan kalau bisa closing di atas 6.000 saya rasa oke banget ya candle monthly-nya ini. Ya kan seperti itu. Oke. Nah, ini pas nge-scroll pertanyaan agak ngebalik-balik terus nih, bentar ya. Bentar saya coba cari jaring. Uh, uh, uh. Oke, coba. Harusnya lebih baik sih. Oh ya, tadi beberapa ada yang komen burem ya Om ya. Iya, burem katanya. Oke. Sebenarnya sih pertanyaannya ya Om, banyak yang di luar banking juga sebenarnya. Iya, karena menurut saya teman-teman kalau bagi kayaknya udah pasrah deh. Iya, sepertinya sih begitu. Eh, apakah kita coba bahas? Mari kita bahas Pani. Mana? Ke depan banget sih Om Ben. Ya udah, gimana nih? Ini banyak pertanyaan juga sih yang nanya Pani. Oke. Jadi Pani ini di luar ekspektasi sih sebenarnya. Kemarin saya sempat ngobrol sama MY sama Andri Hakim ya waktu acara kemarin, sempat acara barengan. Sebenarnya kita ketawa-ketawa semua karena kita ya udah mau gimana, kita semua ada dalam satu kesimpulan yang sama bahwa fundamental Pani ini tidak berubah. Fundamentalnya nggak berubah, ya kan? Penjualan rumahnya masih oke. Kalau kalian ke Pik 2 masih ramai dan masih macet, ya kan, seperti itu. Terus beli. Ya, di sana masih buka semua toko-tokonya, tidak ada yang disegel dan lain sebagainya ya. Untuk bisnisnya dan lain sebagainya, semuanya so far so good lah ya, intinya kan seperti itu. Nah, cuman dengan adanya kasus pagar laut yang kemarin itu benar-benar meledak gede ya, seperti itu ya, menurut saya itu hanya kayak bumbu aja ya, bumbu aja seperti itu ya. Kalau kalian lihat kan begini, kan ada Pak Loki Hong sering bilang kan, di bukunya juga saya pernah baca, kalau memilih saham itu seperti seekor sapi, ya kan, kesehatan sapi, kualitas dagingnya, ya kan, umur sapi dan lain sebagainya, proses perawatan makanannya itu adalah fundamentalnya. Ekor sapi yang bergerak ke atas ke bawah adalah teknikalnya. Nah, kebetulan ekor sapinya lagi ke bawah, gitu aja sih. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, kalau kalian harusnya sebenarnya sih kalian belajar dari kejadiannya brand, ya kan. Brand itu waktu gagal masuk FTSE, ya kan, ARB berjilid-jilid. Tidak ada yang berubah dari brand. Tidak ada yang berubah dari kepentingan emiten dan ownernya. Tidak ada yang berubah. Hanya saat itu terjadi aksi panik jual yang cukup besar, ya kan, karena nggak jadi masuk ke FTSE, banyak yang balik badan. Nah, yang cukup kaget adalah kenapa balik badannya Pani di hari ini. Itu yang tidak bisa, nggak ada satu orang pun yang bisa bilang Pani besok nggak akan ARB. Karena yang aneh adalah menurut saya yang lebih kaget lagi adalah saya CBDK tadi. CBDK itu open arah loh. Iya.
CBDK IEP-nya ya open arah. PANI dari ARB dicabut ya. Jadi ini dia jadi di 9.850 kan. Dan itu memang kalau nggak mantau ya, nggak ngeliatin dan nggak standby di klik mouse, nggak akan dapat di harga 9.850 kecuali kalian berspekulasi. Betul. Ya, beberapa teman tadi ada yang DM saya kesel karena apa? Saya udah pasang beli di harga ARB di 8875. Ternyata opennya di 9850, nggak akan dapat kan berarti kan. Karena awalnya kan IEP-nya ARB ya dengan IEV yang tebal sekali, ternyata kan jualannya dicabut sehingga banyak orang yang tanda kutip kecele kan. Wah, nggak dapat nih. Ya, nggak dapat. Saya coba ketika saya nanti 9850, saya coba HK 10.000 atau 99 tadi. Tetap nggak dapat karena nggak ada yang jualan. Langsung spike ke atas kencang sekali sampai 11.000 kan tadi. Ya, berarti memang ada pihak tertentu yang memang mengcover ya, yang mengcover gitu. Dan saya yakin yang mengcover bukan retail. Jelas tuh bukan retail karena retail nggak akan berani mengcover sebanyak itu kan. Punya duit banyak pun nggak akan berani berspekulasi karena kemarin jualannya gede dan yang jualan juga bukan broker retail ya, rata-rata broker institusi gede-gede semua kan, BK, BB, ZP ya kan, dan jualannya gelondong-gelondong besar-besar 30 miliar, 60 miliar, 40 miliar. Itu kan distribusinya nggak main-main ya dari panic sell. Nah, makanya saya bilang untuk PANI ya kan, untuk PANI ya puji Tuhan ya, alhamdulillah syukur ya kan hari ini nggak ARB kan, begitu kan. Artinya semua teman-teman dan saya yakin di sini dari 565 orang yang pegang PANI itu lebih dari 300 orang. Saya yakin pasti. Saya yakin. Ya, saya pasti dengan sangat yakin mereka pasti punya PANI. Ya, entah 1 lot, 2 lot atau berapapun juga lah. Ya, dan mostly kebanyakan pasti nyangkut. Ya, rata-rata pasti nyangkut. Ya kan? Karena memang kemarin saya sempat ngobrol sama Andri Hakim juga. Saya bilang ini koreksi yang paling gede dari PANI. Selama dia rally ya kan, ini koreksi paling besarnya dan itu memang di luar prediksi ya, karena ada gejolak ya, berita-berita di sana dan ditambahin bumbu-bumbu ada politik juga kan. Nah, jadi itu membuat mungkin ada yang ke-trigger jualan ya, ke-trigger jualan. Kemudian saya juga dengar kemarin ada yang kena for sale juga ya kan. Ya, jadi akhirnya ya kayak bola salju, cuman untungnya hari ini mereda ya. Nah, untuk PANI apakah kedepannya masih oke? Ya saya selalu tetap sama, target daripada emitennya, ownernya masih sama. Mereka harus right issue yang ketiga, ya kan? RI3 kan. Itu terus akan berjalan. Apapun yang terjadi. Cuman kalau misalnya seandainya ARB terus, mungkin mereka harus mengadjust harganya gitu aja. Cuman secara overall masih oke. Nah, problemnya satu. Sama dengan saham banking. Retail ini problemnya cuma satu, selalu FOMO. Ya kan? Kalau nggak FOMO nggak retail, ya kan begitu kan. Kalau nggak FOMO nggak asik kayaknya kan. Kalau di harga bawah nggak ada yang mau beli, udah di atas kejar, ya kan? Bener nggak? Kan kejadiannya seperti itu, ya kan? Di harga bawah takut. Contoh PTRO, hari ini PTRO uji gap lagi, bahkan uji gapnya sampai offside, sampai kebablasan sampai 3650 nggak salah tadi kan. Nah itu saya yakin nggak banyak orang berani beli di sana karena takut jebol ke bawah. Begitu rebound kencang ke atas 4.000 siapa tahu ada, mungkin ada yang HK 4.050 ya, yang FOMO ngejar ya kan, terus closing dibanting lagi, bingung kan sekarang. Nah ini yang mesti diketahui. Jadi buat teman-teman yang memang beli PANI 18.000, saya cuma mau bilang aja lah, kenapa kalian beli PANI 18.000 sejak PANI di harga bawah, kalian ngapain kan begitu ya kan. Kalau kalian misalnya, oh saya trader baru, Ben telat, ya wajar ya kan, ya anak baru kena ospek dulu lah ya kena pelonco dulu lah, anak baru di market ya kan. Tapi kalau kalian udah trading berapa tahun dan kalian mengulang pola seperti ini, ya berarti ada yang salah dalam sistem trading kalian kan. Karena kejadian begini selalu berulang terus kok. Dari zaman dulu KF, Inaf, saham farmasi, Antam, Inco, Tins, ya kan. Terus apalagi Wika, BUMN Karya, ya kan. Nah, permasalahannya adalah yang kemarin-kemarin itu nggak ada kepentingan emiten, sedangkan kita masuki babak baru, yaitu adalah sektor konglomerasi, di mana ada kepentingan emiten dan kepentingan owner yang harus selesai sampai garis finish. Kalau enggak, mereka nggak bisa jualan, nggak bisa keluar, ya mereka rugi besar. Karena mereka udah mungkin udah chip in dana, banyak investor udah chip in dana di sana, sedangkan targetnya memang harus terjadi. Kapan? Nah, itu problem, masalah lain. Kapannya ya nggak ngerti kapan. Ya, tergantung dari marketnya. Apakah mungkin dari misalnya PANI targetnya ke MSCI seperti itu. Nah, ini kan harus ada
preparasinya, persiapan semuanya gitu loh. Makanya saya bilang kan, fundamental tidak berubah. Yang berubah apa? Yang berubah adalah sentimen-sentimen. Dan sentimennya adalah sentimen eksternal, saya bilang. Kecuali, ya kan, kecuali Pani kena kasus yang lebih gede lagi, yang melibatkan internalnya. Misalnya, mohon maaf kalau misalnya kayak beberapa kasus yang kemarin waskita kan, Ya. ya tertangkap korupsi, itu beda urusan lagi. Itu udah hal yang lebih serius, ya kan. Oke. Ya, ya paham ya. Jadi bener-bener kalau cuma masalah pagar laut, menurut saya ya sudah. Apalagi itu trigger-trigger yang kita nggak ngerti permainan apapun juga di luar sana gitu. Oh. Ya jadi teman-teman harus banyak belajar. Ya kalau misalnya teman-teman, saya nggak menyalahkan. Beberapa kemarin kan saya ngobrol sama Andri Hakim. Andri bilang, wah aku apa nih Om Ben, banyak yang hujat gini. Aku chill bro, santai, tenang aja. Retail pasti akan menghujat kalau sahamnya turun. Kalau sahamnya naik lagi, kamu akan dipuji-puji lagi. Itu kejadian banget gitu loh. Dan itu memang faktanya begitu. Siapapun juga yang merekomendasikan sebuah saham, ketika sahamnya turun dia dihujat, dianggap pom-pom, dianggap jualan, apapun juga. Kalau sahamnya naik lagi, dipuji lagi. Wih keren ya analisanya gini-gini. Semua kan seperti itu. Jadi ya menurut saya buat kalian, kalau misalnya kalian mendengar siapapun juga di sana memberitakan saham apapun juga, kan keputusan jual beli di tangan kalian. Nah, ini yang harus dimengerti. Intinya adalah kita, contoh begini, saya ketemu banyak teman kemarin di acara sekuritas kan. Ada info dari sana sini nih, oh akan ada saham ini, ada berita ini, anak ini, sana ini. Saya kan harus mencerna mana yang benar-benar saya lihat oke dengan keadaan inflow-nya, ya kan, TA-nya bagus, mana yang memang takutnya buat exit, kan ada begitu kan. Ya, Betul. jadi berita-berita yang muncul, contoh seperti BUMN Karya yang waktu itu. Muncul berita yang bagus banget ya kan, BUMN Karya waktu itu. Tapi kenyataannya kan malah jualan malah hancur lebur. Ya, saya juga dulu masih ingat saya pernah kena di saham BIRG. Ya, saya udah di profit lumayan banyak, jadi cut loss akhirnya gara-gara ya saya hanya menerima info aja tanpa melihat inflow dan kebenaran di market, ya kan. Dan itu juga yang menyebabkan saya lolos dari Pani. Dalam arti saya nggak nyangkut. Saya sempat beli Pani di harga 13 ribuan. Saya cut karena saya melihat ini nggak benar, jualannya terlalu gede. Sedangkan saya memang plannya bukan investor. Saya hanya memanfaatkan momentum aja. Ya saya harus cut, otomatis saya cut, udah selesai cut. Nah, dengan saya cut seperti itu ya memang kemarin saya rugi, tapi hari ini saya bisa profit lagi dan saya memiliki psikologis yang jauh lebih tenang. Ya kan? Hari ini paling ikutan FOMO, ngejar-ngejar dikit, oke. Dengan balance tertentu saya beli. Saya tadi beli kalau nggak salah di harga 11 ribuan, 11.400, saya jual di 12 ribu dan ya udah saya kayaknya oke deh. Terus kloter kedua saya beli lagi di 12.600 kalau nggak salah. Tadi saya beli, saya keluar di dekat 13 ribu dan selesai. Nah itu kan tiap orang punya plan yang berbeda. Kalian nggak bisa menyamakan plan kalian dengan plan orang lain kan begitu kan. Mungkin kalau seseorang menyampaikan sebuah soal Pani, bahwa Pani misalnya akan ke harga tertentu, itu kan proyeksinya kan mungkin panjang. Dan saya selalu ikutan dengar juga, saya pengen ngerti sih proyeksinya dia apa. Dan proyeksi yang saya tangkap adalah kalau memang RI-nya terjadi terus-menerus dan memang masuk terus-menerus Paninya di dalam emiten ya, mempengaruhi marketnya ya semakin besar, ya wajar bisa sampai ke sana, apalagi kalau bisa masuk ke indeks. Tapi kan itu takes time. Nah, selama takes time itu, misal kalian bilang, kok Andri kan pernah bilang Pani ke 40 Om Ben. Saya juga bisa bilang kan, loh untuk ke 40 ribu itu kan bisa aja koreksi dulu. Contoh misal hari ini adalah hari koreksinya yang kemarin itu. Kalian nggak bisa menyalahkan langsung mempointing, wah itu ngawur tuh, sesat nih. Kan nggak bisa begitu. Harus lihat dari time frame-nya berapa jauh. Nah itu yang harus dimengerti. Ini yang mau saya luruskan. Karena buat saya, teman-teman, apa nggak capek sih jadi tipikal ya warga Konoha yang suka pointing sana sini sana, nggak capek apa gitu loh. Apapun juga kan, karena seperti itu adalah menurut saya adalah culture dari kita yang harus dirubah ya. Kalau saya dulu juga orangnya seperti itu, saya nggak akan jadi seperti sekarang. Saya kena FOMO banyak kali, tapi ketika saya FOMO ya saya belajar ya kan, oh ternyata saya ada salah, entry-nya saya salah dan lain sebagainya. Nah ini yang mesti teman-teman pinter gitu loh ya. Jadi jadi untuk Pani saya rasa nggak ada yang berubah, nggak ada yang perlu dibahas lagi kan. Ya udah, just flow the market aja. Kalau kalian dapat harga bawah tadi ya bersyukur aja, dijaga aja.
Jangan sampai loss. Kalau kalian memang sebagai seorang trader, kalau mau investor ya siapin pembelian seandainya ada koreksi lanjutan. Kan seperti itu. Ya itu soal pani ya. Nah, begitu. Untuk Fani aja penjelasannya panjang kali lebar ya Om ya. Iya, karena sekalian, karena menurut saya juga di DM follower juga capek jawabnya kan. Di Jawabnya. DM lu. Ini DM nggak kelar-kelar. Iya. Waktu itu pas banking turun banyak, orang DM-nya nanya gimana BRI ya Om ya. Aku lihat story-nya Om Iya, Ben deh. iya, gimana BRI, gimana ini bla bla bla. Sekarang yang turun Pani Sekarang ya ditanya Pani. ya Ini Blockstream ada keluar nih Pani nih. iya. Hari ini yang jualan BK jualan lagi, RX jualan, MG jualan, Kaset jualan, AZ jualan, yang beli LG, SQ, YU, XL, AK. Ya, tapi ya menurut Kesimpulan saya apa Om masih tuh? ya masih dengan closing segini ya ada potensi ya koreksi-koreksi dikit boleh lah ya. Kalau saya Hmm. bilang wajar lah koreksi dikit, mungkin dia retest lagi ke MA 200 ya, itu adalah hal yang wajar sekali ya. Karena ya nggak tahu hari ini siapa yang berani bangunin, coba saya cek ya, saya penasaran juga. Hari ini yang beli di bawah itu siapa ya? Boleh, Oh, boleh. Kenapa juga random sih? kayaknya ini hari ini. Iya, iya. Ya, oke lah ya. Saya rasa masih oke lah. Kalau mereka mungkin BK berjualan lagi ya, aku rasa mereka mau reduce posisi aja sih, seperti itu. Ditambahkan mungkin ada kekhawatiran bahwa kita akan libur panjang ya. Jadi ya Iya. menurut saya wajar lah ya, wajar hal yang sangat wajar seperti itu. Makanya dari tadi juga aku lihat pertanyaan nih Om, gimana minggu depan nih? Gimana minggu depan ya? Minggu depan cuma 2 hari ya hari efektifnya. Ya. Minggu depan itu kan cuma ada 2 hari efektif ya, makanya saya Iya. kemarin bilang sama beberapa temen hati-hatinya apa, minggu depan itu kita cuma punya waktu yang nggak terlalu panjang ya kan. Jadi ya kalau orang mengurangi margin atau pakai margin dia jualan di hari ini akhir sesi, ya itu adalah hal yang lumrah banget ya. Cuman ya dengan adanya perubahan market begini, saya condong nggak terlalu agresif sih hari ini, terutama sesi 2 ya. Saya takut ada yang jualan gitu aja. Jadi saya Iya. cuman tadi sempat beli PTRO dan calling PTRO di 3.880 memang kan, karena ada inflow dan memang bener ya, broksunya Petro juga ada CC beli di 3880 ya. Ada AK di 3891, ada IF beli di 3878. Ya, berarti memang mereka mengambil akum di situ ya kan. Yang jualan di atas TP ya. TP jualan di 3956, berarti yang buang barang banyak di atas adalah TP kan, begitu. Ya, dari situ ya kalian bisa lihat lah, belajarlah teman-teman ya, belajar supaya teman-teman lebih cerdas lagi gitu. Oke. Lanjut. Lanjut ya Om. Ini aku coba agak miring lagi ke banking. Salah, bukan miring sih. Kita balik ke jalan utamanya dulu ya. Hmm. Ada pertanyaan beberapa tadi terkait banking. Ada yang nanya BPTN. Nah, ini yang tadi kita nggak ada sebutin sih ya dari awal. Oh Nah, ya, BBTN ngapain anak BPTN? tiri, kasihan sama BRIS ya, BBTN sama BRIS ya. Ya, betul. Itu lumayan banyak dimension sih. Oke, BBTN kalau lihat TA-nya masih ya so-so sih. Saya tidak terlalu tertarik dengan BBTN sih sebenarnya. Karena Kenapa ya kok? kalau saya kan jelas ya, saya langsung lihat TA-nya aja dia menguji 1.200 kemarin dan koreksi lagi kan, dan ini kalau jaga aja supaya 1.040 nggak jebol. Kalau 1.040 jebol itu kan lower low lagi tuh berarti. Nah, BBTN kalau lower low lagi ya hati-hati aja, hati-hati. Ya karena selama BBRI itu kemarin inflow ya, akumnya lumayan bagus, BBTN ini sempat ada outflow juga ya. BBTN ada outflow juga. Saya sekalian bahas BRIS deh. Iya, boleh Om. Nah, kalau BRIS ini saya lihat asingnya masih oke ya, tidak ada outflow yang berlebih ya. Jadi makanya BRIS ini kan nggak parah-parah amat ya. Terendah cuma 2.560-an. Nggak pernah turun dari itu lagi ya sejak dia koreksi itu, dan kejaga di MA 200 di 2.700 ya. Masih oke, still oke lah menurut saya. Cuman yang perlu kalian ketahui adalah kalian harus mencari resistnya di mana. Supaya jangan beli di resist, dah gitu aja teman-teman. Iya. Ya, Oke. Terus ada ada lagi? lagi nih Om. Lanjut. BBRI mungkin nggak ke 6.000 katanya. Mungkin Mungkin ya. kalau kita ngomong mungkin, selalu ada kemungkinan, ya kan? Betul. Kemungkinan itu selalu ada. Permasalahannya adalah kapan, Hmm. ya kan? Kapan?
Kalian punya kesabaran dan kekuatan untuk menahan nggak? Dan saya yakin yang nanya ini mungkin nyangkut di 6.000, ya kan? Mungkin Iya. ada beli di 58, 6.000. Jadi mungkin Iya. nanya kapan kan 6.000-nya, ataukah possible? Ya saya bilang possible aja. Possible aja. Cuman karena saya itu lebih suka dengan market yang seperti sekarang ya. Market sekarang kalau teman-teman perhatian nggak kayak dulu lagi. Market sekarang itu lebih rumit dan lebih tricky. Nah, masalahnya adalah dengan market yang lebih rumit dan tricky seperti ini, teman-teman itu nggak bisa langsung proyeksi panjang. Karena dalam perjalanan itu banyak gejolak. Apalagi terganti shifting pemerintahan antara di Indonesia dan di Amerika juga. Nanti akan ada kebijakan-kebijakan baru yang mempengaruhi gejolak di market. Nah, itu yang mesti diperhatikan. Dan satu lagi yang cukup oke sebenarnya adalah Presiden Donald Trump itu nggak suka kalau USD index mereka tinggi. Dolar mereka mahal, dia nggak suka karena dia nggak bisa ekspor, ya kan? Makanya dia akan berusaha semaksimal mungkin menurunkan USD-nya. Dan itu bagus untuk rupiah kita otomatis. Kalau rupiah kita menguat, ya kan? Oke, bagus. Dari ekonomi semua bagus, dari market saham bagus, ya itu sentimen yang sangat positif sekali ya untuk IHSG kita seperti itu. Oke. Mungkin terakhir nih Om, sebelum kita closing. Hmm. BBCA, biasa. BBCA ada potensi turun nggak? Gitu. Nah tadi udah dibahas. BBCA ada potensi turun, ada ya, Ya. terdekat di 9.000 ya, mentok-mentok 8.800 sampai 8.500 itu mentok-mentok menurut saya ya. Biasanya di sana akan ada yang mengcover karena ini saham ini juga bukan saham banking biasa. Kalau kalian lihat chart monthly panjang, weekly monthly, BBCA itu sebuah saham yang tidak pernah patah tren, selalu uptrend berat ya. Karena ya mungkin ada kepentingan ownernya juga, kalau harganya turun kan nanti kegeser ya kekayaannya, pastikan tergeruskan. Jadi ini saham spesial, banking spesial menurut saya ini. Ya, beda seperti BUMN, BBRI, BMRI, ya BBNI. Ini sangat spesial. Waktu pandemi pun dia koreksinya nggak tajam, ya, nggak sampai dalam-dalam banget, nggak, karena ada yang ngejagain. Ya, memang ada kepentingan bahwa ini harus terus bergerak naik kan, seperti itu, dan menjaga market karena BBCA ini kan udah kalah sama brand ya beberapa periode terakhir ke belakang ini, karena brand udah dekat-dekat 10.000 kan, marketnya udah kalah sama brand sedangkan dia koreksi kan. Nah, kalau sampai kesalip lagi di top marketnya nomor 3 mungkin ada reputasi yang harus dipertaruhkan menurut saya ya. Jadi ya saya rasa akan tetap dijaga lah ini seperti itu supaya ya. Dan ini, tapi kalau saya ngomong begini bukan berarti nggak ada potensi turun, karena BBCA adalah saham yang berat, gemuk kan, marketnya besar ya. Otomatis kita nggak bisa ngomong seperti brand ya, brand walaupun marketnya nomor 1 tapi lincah gerakannya kan, karena ya memang partisipasi publiknya kan sedikit. Tapi kalau BBCA kan udah gede banget, nggak bisa ya. BBCA lincah tuh cuma sekali saya lihat seumur hidup, itu ketika dia stock split. Setelah stock split dia gila naik sampai 10-15% sesaat aja, kemudian dia stabil lagi ya, kembali ke pattern lamanya seperti dia. Menurut saya BBCA nggak perlu khawatir lah kalau kalian punya ya, selama kalian nggak pakai uang untuk kebutuhan hidup, uang dingin aja, saya rasa ya pasti akan balik someday seperti itu. Cuman waktunya kapan nggak nanti ya gitu. Iya. Waktu itu memang variabel yang akan selalu menjadi misteri nih Om. Mau sekarang, mau kemarin, mau besok juga. Iya, Kita nggak akan ada yang tahu. permasalahannya begini, kalau teman-teman saya selalu bilang gini ya, nyangkut itu tidak selalu enak. Nggak ada orang yang akan nyaman psikologisnya dengan nyangkut. Dengan nyangkut berarti kalian itu membuat diri kalian itu di posisi yang rentan dan lemah. Ya, lemah secara psikologis, ya mungkin lemah secara keuangan, ya, dan lemah dan rentan terhadap suara kanan kiri. Coba misalnya kalian nyangkut pani ya di harga 15.000, 16.000, lagi kumpul nih sama teman-teman yang semua saham. Ada yang bilang, hati-hati loh, ini kasusnya serius. Kalau pani ARB lagi gimana? Kalian pasti akan goyang. Betul. Yakin saya. Kalian akan berpikir, wah, saya udah loss sekian nih. Ya, saya udah floating loss sekian. Kalau turun lagi ARB lagi minus 20%, wah, berapa loss saya? Dan itu membuat kita lemah banget, vulnerable banget dengan suara-suara begitu. Dan itu membuat kita bias, kita nggak bisa analisa pasti, yakin saya. Analisa kita nggak akan kuat, kita nggak akan punya conviction.
Karena apa? Ya kita udah nyangkut. Dan nyangkutnya kalau porsinya gede, jumlahnya gede dari modal kita. Misalnya kita punya modal anggap aja 100 juta, kita udah masukin 90 juta, bahkan 100 juta. Ya pasti kita akan goyang banget. Makanya tadi saya ada DM, ada follower cut loss. Cut loss pagi hari. Dia DM, wah saya cut loss pagi hari, saya minus berapa, 20 atau 24%. Begitu. Terus saya pingin rasanya banting semua barang yang di depan saya ketika melihat Pani udah terbang lagi. Nah itu yang terjadi ketika kita nyangkut. Makanya saya bilang, saya tidak pernah mengizinkan diri saya itu nyangkut. Saya lebih baik cut loss. Ketika saya cut loss, saya udah done. Hari itu selesai. Saya besok memulai dengan mulai dari nol, kasarnya seperti ya. Dengan mulai dari awal lagi. Sehingga ketika saya misalnya contoh seperti Pani tadi, saya fighting di Pani lagi ya. Saya punya psikologis yang lebih kuat dibandingkan ketika saya punya barang nyangkut di atas. Nah, itu yang mesti teman-teman pahami ya. Makanya saya bilang, saya tidak suka nyangkut. Karena dengan saya nyangkut, saya mengizinkan diri saya itu dalam posisi yang sangat lemah sekali. Ya kan? Kalau saya nyangkut, saya ketemu teman-teman ya, misalnya ketemu MY, ketemu siapa, dia kasih inputan yang benar ya, buat saya itu akan menjadi sebuah fear yang sangat besar sekali. Ya kan? Misalnya, hati-hati nih saham saham A ini. Saham A ini hati-hati distribusinya masif sekali loh. Cuman ngomong gitu aja, tapi buat saya pribadi karena saya nyangkut di atas, saya langsung menerima bahwa wah ini sangat bahaya. Gitu kan. Saya menerima seperti itu sehingga ketika harusnya saya nggak cut loss di area support, saya cut loss di area support. Dan kalau teman-teman lihat Pani itu MA 200-nya ada di harga 9.500-an. Kalau kalian cut loss di 9850, berarti kalian cut loss di support. Nah, inilah permainan dari market. Makanya saya bilang, jangan nyangkut. Dengan kita nggak nyangkut, kita punya psikologis yang jauh lebih kuat. Sehingga apapun yang terjadi besoknya, ya gejolak market, kita masih bisa handle. Ya kan? Coba seandainya kalian cut loss Pani di bawah, kemudian lihat Pani terbang, udah trauma. Kalau orang yang nekat, udah trauma, lihat Pani terbang, beli 13.000. Nah, itu mantap lagi tuh. Nah, jadi itu karena apa ya? Karena nggak punya analisa, nggak bisa nggak bisa ngerti semua. Iya, itu yang terjadi. Ini kan ada yang bilang nih, Pani gas aja, nanti balik ATH pas RI3. Nah, permasalahannya RI3-nya kan kita nggak ngerti kapan. Ya. Itu aja. Problemnya adalah time. Time-nya kita nggak ngerti kapan. Ya. Kalau kita pakai dana yang tidak dingin, ya, itu akan membuat kita lemah secara psikologis. Ketika kita lemah secara psikologis, fear dan greed akan menguasai kita dengan sangat maksimal. Ketika fear dan greed menguasai kita, maka kita akan berpotensi loss besar di situ. Karena keputusan kita yang harusnya nggak melakukan itu jadi salah. Harusnya beli malah kita jual, ya kan? Harusnya jual kita malah beli, ya. Karena kebalik-kebalik semua. Ya itu jangan nyangkut lah intinya begitu. Oke, sip. Jadi pembahasan hari ini memang cukup panjang ya. Cuman aku mau ingetin lagi nih teman-teman, buat sobat Philip yang mau trading saham, yuk pakai fitur Swift yang ada di Poems Mobile dan ProTrader. Fee day trade-nya murah, cuma 0,1% aja. Berlaku untuk transaksi beli dan jual pada saham yang sama, jumlah yang sama, dan di hari yang sama. Untuk fee standar kita untuk buy di 0,15% dan untuk sell di 0,25%. Jadi, yuk semua sobat Philip, semua teman-teman di sini trading pakai Swift di Poems. Nah, Mantap. Nah, Om Ben juga pakai kan, Om? Pakai dong. Oke dong, mantap. Saya kan pengguna Poem sejak tahun 2017. Tuh. Mantap. Udah lumayan, udah katam lah ya, udah katam banget. Nah, mungkin aku mau merangkum sedikit ya untuk pembahasan hari ini dengan Om Ben. Jadi gimana kalau teman-teman tadi topiknya adalah apa nih lagi? Saham bank rebound mana yang berpeluang. Nah, untuk teman-teman sekalian ada beberapa tips tadi yang udah diinfoin sama Om Ben. Yang pertama, kita tetap lihat money flow-nya seperti apa. Ini hal yang nggak boleh dicuekin karena ketika money flow sudah tidak bergerak sesuai yang semestinya atau sesuai yang kita harapkan, berarti itu pertanda mungkin kita harus take action gitu. Nah, terus yang kedua, money management. Money management memang penting untuk kita bisa ngatur mau masuk
berapa banyak, terus mau masuknya berapa persen nih untuk di harga sekian, di harga sekian, di harga sekian, seperti itu ya. Jadi kita perlu nentuin juga untuk di money management perlu dimantepin. Nah, terus untuk investor tadi pesan dari Om Ben. Nah, terus untuk trader ya kita manfaatin momentum tetap karena untuk saham-saham dengan sentimen-sentimen yang sekarang banyak news dan sebagainya, memang sangat pergerakannya volatil, terutama saham-saham yang memang sudah ramai gitu ya dari beberapa hari terakhir saham IPO, saham Konglo, saham banking dan sebagainya. Nah itu kita tetap untuk kita trader tetap manfaatin momentum yang ada. Nah terus untuk kesimpulan lagi yang lainnya untuk banking nih yang mana yang paling oke? Menurut Om Ben untuk per sekarang TA yang paling oke memang di BMRI gitu ya. Nah terus pesan terakhir yang dari Om Ben tadi yang benar-benar harus kita ingat jangan nyangkut. Jangan nyangkut tuh beda ya teman-teman sama jangan minus. Jangan nyangkut berarti kalau emang kita minus, ya kita udah punya trading plan harus stop loss di berapa, disiplin sama itu. Bener ya Om Ben ya? Betul sekali itu. Mm-mm. Nah, ada yang nanya juga sih tadi, ada berapa minimal deposit. Nah, teman-teman, kita nggak ada minimal deposit di Poems, jadi teman-teman bisa langsung open account aja, bisa download aplikasi Poems di mobile, di Play Store, di App Store, terus bisa mencoba juga fitur-fitur kita, ada Swift, ada Auto Swift, dan banyak fitur-fitur lainnya yang juara deh pokoknya. Om Ben aja udah pakai dari lama gitu kan. Oke, nah Om Ben mau dong pesan-pesan terakhir sebelum live ini berakhir buat teman-teman semua yang di sini. Iya, pesan terakhir apa ya? Hmm, ya intinya gini teman-teman. Apapun keputusan kalian, ya kan, itu kalian harus memutuskan berdasarkan apa yang kalian yakini. Itu ya, itu penting sekali. Jadi kalau ada orang bilang, oh saham kamu ini jelek, ya, tapi kalau kalian yakin dan ini memang sahamnya bagus, ya kan, dan kan udah menganalisa ya, udah menganalisa, sudah melihat semuanya, ya udah trust dengan apa yang kalian yakini. Karena di sana kalian baru bisa belajar. Kalau kalian selalu terombang-ambing dengan kata-kata orang, maka saya percaya kalian nggak akan pernah berkembang. Karena kalian nggak pernah belajar. Ya. Contoh misalnya, saya yakin saham A ini bagus. Orang lain semua boleh bilang jelek, saya yakin ini bagus. Karena kenapa bagus? Saya bisa jelasin. Bagus karena begini, 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 begini. Ya kan? Ya udah, saya jalanin aja kok dengan trading plan saya. Saya kena cut loss. Nah, saya belajar. Kenapa saya kena cut loss? Oh, berarti analisa saya salah. Apa yang saya lihat bagus ternyata tidak bagus, kan begitu kan? Belajar, ya, belajar. Tapi kalau kalian udah bilang ini bagus, ada orang bilang, jangan, ini jelek. Kalian langsung berubah, switching, ya. Kalian nggak pernah belajar, kalian nggak akan pernah ada improvement di dalam market. Itu yang membuat orang itu gampang dipengaruhin, ya. Kalau bahasa kerennya kan kena pom-pom sana sini, pom-pom jual, pom-pom beli, ya kan? Hati-hati saham ini, ya kalian takut jual, ya kan begitu kan? Karena kalian nggak punya dasar analisa. Dan ketika pergerakan harga sahamnya diguncang, ya ada kocokan harga atas bawah siksak seperti itu, kalian akan panik. Karena apa? Nggak punya plan, ya nggak punya plan, nggak ada money managementnya. Jadi saran saya manfaatkan semua fasilitas yang ada dari media sosial. Itu bukan cuma untuk kepoin saham mana yang naik, bukan cuma untuk cari stock pick, tapi terlebih lagi kalian harus belajar. Kalau misalnya ada orang bilang saham A bagus, saham B bagus, kalian harus cari tahu kenapa dia bisa bilang bagus. Udah gitu aja. Kalian harus cari tahu kenapa sih dia ngomong bagus. Kenapa orang ini mempopulerkan saham ini terus sih? Ada dasarnya enggak? Kalau memang ada dasar yang jelas, ini bukan pom-pom namanya. Ya, itu namanya ngajak kalian profit. Tapi kalau ada dasarnya nggak jelas, sahamnya gorengan, nggak ada dasarnya, dan halu kata-katanya kan seperti itu kan. Kadang-kadang ada orang halu kan, harga saham 100 bilangnya bisa ke mungkin targetnya berapa, 5.000. 100 ke 5.000 kan perjalanannya sangat jauh sekali. Tapi nggak didukung oleh data yang baik, ya hanya harapan, ya itu hati-hati di situ. Makanya saya bilang, ya kita harus belajar banyak lah. Saya juga masih belajar banyak supaya nggak kena sana sini juga begitu. Oke, mantap. Terima kasih Om Ben buat pesan terakhirnya di hari ini. Menutup live IG kita hari ini. Banyak banget pelajaran yang udah didapetin. Tadi teman-teman juga jangan lupa pesan-pesan yang udah disampaikan ya sama Om Ben juga terutama. So,
See you di next IG live semuanya. Talk to us, talk to Philip. Bye-bye. Thank you Bye. Om Ben. Thank you. Dah. Selamat kantor ya bagi yang kantor.